6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terkait menyangkut masalah penerbangan kemarin ya, itu disebabkan karena cuaca ya, crosswind sehingga pesawat tidak jadi landing. Posyandu terbaik, Posyandu berinovasi terbaik, kader terbaik karena kader berinovasi terbaik. Tapi untuk tahun ini. Selamat pagi dari Jalan Limbawolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pesawat Super Air Jet rute Makassar Bau-Bau mengalami keterlambatan pendaratan dan keberangkatan di Bandara Batu Ambari pada Senin 8 September 2025. Kader Posyandu Kota Bau-Bau berhasil wakili Sulawesi Tenggara di ajang nasional dalam kompetisi Kader Posyandu Teladan tahun 2025. Di akhir berita kita ikuti cuplikan lomba pidato RRI oleh peserta peraih juara kedua, yakni Hana Syaibila Asman dari SMP Negeri 2 Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Rabu 10 September bersama saya Wa Arba, juara 2 lomba baca berita RRI Bau-Bau. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. Pesawat Super Air Jet rute Makassar Bau-Bau mengalami keterlambatan pendaratan dan keberangkatan di Bandara Batu Ambari pada Senin 8 September 2025. Keterlambatan ini disebabkan faktor cuaca ekstrim, yaitu angin acak yang membahayakan penerbangan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Terkait menyangkut masalah penerbangan kemarin ya, itu disebabkan karena cuaca ya, crosswind sehingga pesawat tidak jadi landing. Pesawat Super Air Jet dari Makassar mengalami keterlambatan pendaratan dan lepas landas di Bandara Batu Ambari Bau-Bau pada Senin 8 September 2025. Keterlambatan ini disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim, yaitu angin acak atau crosswind yang membahayakan penerbangan. Pelaksana Koordinator Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Batu Ambari, Suhardi mengatakan bahwa pesawat yang seharusnya mendarat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah harus kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pilot tidak berani mengambil resiko untuk melakukan pendaratan karena kondisi angin yang tidak beraturan. Terkait menyangkut masalah penerbangan kemarin ya, itu disebabkan karena cuaca ya, crosswind sehingga pesawat tidak jadi landing dan pesawat kembali tebih ke tempat penerbangan awal ya, disebabkan karena faktor cuaca yang tidak mendukung pada saat akan melakukan pendaratan di Bandara Udara Batu Ambari Bau-Bau. Setelah menunggu kondisi cuaca membaik dan berkoordinasi dengan pihak Airnav, pesawat akhirnya kembali terbang dari Makassar dan berhasil mendarat dengan aman di Bau-Bau pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 173 penumpang dari Makassar, termasuk wali kota Bau-Bau, berada di dalam pesawat tersebut. Setelah pendaratan, pesawat yang membawa 175 penumpang dari Bau-Bau juga mengalami penundaan jadwal keberangkatan. Dari jadwal normal 40 menit setelah pendaratan, pesawat baru bisa lepas landas menuju Makassar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Suhardi menegaskan bahwa keterlambatan ini bukanlah kesalahan maskapai, melainkan murni karena faktor alam yang tidak bisa diprediksi. Penumpang pun memahami situasi tersebut dan tetap menunggu di bandara hingga keberangkatan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Pemirsa, kita lanjut ke berita kedua. Kader Posyandu Kota Bau-Bau berhasil wakili Sulawesi Tenggara di ajang nasional dalam kompetisi Kader Posyandu Teladan tahun 2025. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan. Salah satu kader Posyandu Kota Bau-Bau meraih prestasi membanggakan. Ia adalah Nafiati, berhasil melaju ke tingkat nasional, mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara dalam ajang kompetisi kader Posyandu Teladan tingkat nasional tahun 2025. Nafiati merupakan kader dari Posyandu Nangka yang berlokasi di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Batu Ambari. Keberhasilannya kini menjadi bukti nyata kader-kader Posyandu Kota Bau-Bau terus menunjukkan dedikasi dan kualitas yang luar biasa dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau khususnya bidang kesehatan masyarakat atau
Puskesmas melakukan pendampingan intensif bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka persiapan menghadapi ajang nasional ini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jainuddin Ishak mengungkapkan, keberhasilan Nafiati tidak lepas dari berbagai indikator keberhasilan yang telah dicapai Posyandu Nangka. Ajang ini merupakan bagian dari pelaksanaan apresiasi kader Posyandu berprestasi bidang kesehatan tahun 2005 yang akan mencapai puncaknya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN bulan November mendatang. Jadi untuk tingkat provinsi ini beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan ada 4 kriteria. Jadi kriteria Posyandu terbaik, Posyandu berinovasi terbaik, kader terbaik, sama kader berinovasi terbaik. Tapi untuk tahun ini hanya Posyandu terbaik dan kader terbaik saja. Jadi untuk tingkat provinsi, alhamdulillah kita sudah mendapatkan penghargaan untuk kader terbaik. Kemudian yang kita siapkan sekarang adalah untuk internasional, karena yang bersangkutan akan mewakili Sultra untuk tingkat nasional. Jainuddin menyebutkan Kota Bau-Bau berhasil karena beberapa aspek seperti kerapian pelaporan, pelaksanaan kegiatan di lapangan yang aktif, kunjungan rumah oleh kader, serta inovasi dan pelatihan kader yang rutin dilakukan. Sementara dalam kategori Posyandu berprestasi tingkat provinsi, gelar juara tahun ini diraih oleh Posyandu Anawai dari Kabupaten Konawe Selatan. Lebih lanjut, Jainuddin mengungkapkan bahwa Kota Bau-Bau telah 2 tahun berturut-turut mencatatkan prestasi di tingkat provinsi. Pada tahun 2024 lalu, kader Posyandu dari Kota Bau-Bau, Nuryanti Onta, juga meraih penghargaan di bidang inovasi melalui program jaringan Posyandu bebas stunting dan pengembangan produk MPASI lokal bernama Kinandeku. Untuk selanjutnya, Jainuddin menambahkan bahwa koordinasi dan persiapan terus dilakukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi untuk memastikan Nafiati tampil maksimal di tingkat nasional. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemirsa, dalam rangka mendukung program pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Polres Buton bekerjasama dengan Perum Bulog Cabang Bau-Bau menggelar gerakan pangan murah GPM secara door-to-door di Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan yang berlangsung 3 hari ini menyasar 3 titik utama di Kecamatan Sampolawa, yakni Desa Gunung Sejuk, Desa Sandang Pangan, dan Desa Hendea. Sebanyak 300 karung beras SPHP ukuran 10 kg disiapkan, dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Penyaluran dilakukan langsung oleh personel Satbinmas Polres Buton dari rumah ke rumah warga. Kasat Binmas Polres Buton Ibtu El Mohalid menegaskan bahwa GPM merupakan wujud dukungan Polri terhadap program pemerintah, sekaligus upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Ia menegaskan Polri hadir bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Warga pun menyampaikan apresiasi atas langkah nyata Polres Buton dan pemerintah dalam menjamin ketersediaan beras murah di tingkat rumah tangga. Pemkot Bau-Bau dan Sekolah Menengah Atas berkomitmen melestarikan bahasa Wolio lewat kurikulum muatan lokal dan pelatihan bagi siswa. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. 2024 kami melaksanakan pelatihan penulisan aksara Wolio, melaksanakan kegiatan sosialisasi bahasa Wolio untuk di tahun 2025. Kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah Wolio semakin nyata. Penggunaan bahasa asli masyarakat Buton ini terus menurun, terutama di lingkungan keluarga yang berimbas pada generasi muda. Sebagai respon, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan intensif melakukan berbagai upaya pelestarian. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Masrun menyatakan, Pemkot Bau-Bau telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2022 tentang penerapan kurikulum muatan lokal bahasa dan aksara Wolio untuk jenjang SD dan SMP. Selain itu, kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara juga terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pelestarian bahasa. Di 2024 kami melaksanakan pelatihan penulisan aksara Wolio, melaksanakan kegiatan sosialisasi bahasa Wolio untuk di tahun 2025 juga, kaitan juga dengan bahasa Wolio. Yang pertama itu lomba tula-tula bahasa Wolio atau mendongeng, sosialisasi Sarapatanguna. Sarapatanguna ini kita ketahui bersama bahwa dia termuat di dalam Mukadimah Martabat 7 dan itu penulisannya menggunakan aksara Wolio. Selanjutnya
kami juga melaksanakan kegiatan Festival Kabanti yang akan dilaksanakan kemungkinan bulan Oktober. Festival Kabanti ini bukan cuma bahasa Wolionya, tetapi aksara Wolionya juga. Sementara itu di tingkat SMA, meski masih menunggu regulasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMA Sekota Bau-Bau telah sepakat akan menerapkan muatan lokal dalam pembelajaran di satuan pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau, Laode Muhammad Syahril menjelaskan, kelas 10 akan diperkenalkan sejarah dan budaya Buton, kelas 11 akan mempelajari bahasa dan aksara Wolio, serta di kelas 12 difokuskan pada pengenalan, peninggalan, dan permainan tradisional khas Buton. Jadi untuk kita di Bau-Bau ini, ternyata ini Pak Masrun sepakat ini bahwa yang akan kita majukan di kurikulum muatan lokal baik SD, SMP maupun SMA itu ternyata sama, walaupun naungannya ini berbeda, pemerintah kota dan pemerintah provinsi, tapi sama bahwa kita punya komitmen untuk memasukkan bahasa Wolio atau buri Wolio itu dalam muatan lokal. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang pada pasal 5 menyatakan bahwa bahasa daerah merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang wajib dilestarikan. Begitu juga pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 menegaskan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pelestari bahasa Wolio agar tidak hilang di telan zaman. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kapton hari ini, berikut kita dengarkan cuplikan lomba pidato RRI Bau-Bau oleh peserta peraih juara kedua, yakni Hana Syaibila Asman dari SMP Negeri 2 Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat beliau, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ladies and gentlemen, allow me to ask a question. Is it possible for a nation to stand strong without unity? Can the people prosper without sovereignty? And can Indonesia progress without both? The answer is clear. Impossible. Therefore, I have entitled my speech this time, United Strong, Separate Great, Indonesia Moving Forward. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin sebuah bangsa bisa berdiri kokoh tanpa persatuan? Apakah rakyat bisa sejahtera tanpa kedaulatan? Dan apakah Indonesia bisa maju tanpa keduanya? Jawabannya jelas, tidak mungkin. Karena itulah pidato saya kali ini saya beri judul Bersatu Kuat, Berdaulat Hebat, Indonesia Melangkah Maju. Bangsa Indonesia lahir dari keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sejarah, kita selalu belajar bahwa ketika bangsa ini bersatu, kita mampu menghadapi tantangan sebesar apapun. Bahkan tahun 2025 ketika berbagai gejolak sosial muncul di tengah masyarakat, kita melihat bagaimana semangat solidaritas rakyat tetap menggemakan persatuan. Inilah bukti bahwa persatuan adalah nafas bangsa. Tanpa itu, Indonesia akan rapuh. Kedua, berdaulat ekonomi sebagai kekuatan. Hadirin sekalian, kedaulatan bukan hanya soal wilayah, tapi juga kemandirian ekonomi. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 berada di angka sekitar 4,8%. Memang melambat dibanding kuartal sebelumnya, tetapi pemerintah merespon cepat dengan paket stimulus sebesar 1,5 miliar dolar Amerika. Paket ini mencukup subsidi transportasi, potongan tarif tol, dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, bangsa Indonesia juga memperkuat skema burden sharing dengan pemerintah untuk mendukung program perumahan rakyat dan koperasi. Langkah ini adalah upaya nyata agar ekonomi kita tidak bergantung pada asing, tetapi tumbuh dari kekuatan rakyat sendiri. Ketiga, rakyat sejahtera tujuan utama pembangunan. Saudara-saudara, kedaulatan tanpa kesejahteraan hanya akan menjadi slogan kosong. Syukurlah data terbaru menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan menurun dari 9,30% pada 2023 menjadi 9,3% pada 2024. Kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 1,12% menjadi 0,83% hingga Februari 2025. Lapangan kerja bertambah sekitar 3,59 juta orang. Namun, kita tidak boleh lengah. Sektor manufaktur mengalami penurunan dari 32% menjadi hanya 19%. Bahkan menyebabkan hilangnya lebih dari 42.000 pekerjaan pada paruh pertama 2025. Fakta ini menjadi alarm agar kita tidak hanya berpuas diri, tetapi terus berinovasi menciptakan lapangan kerja baru. Keempat, Indonesia maju menuju 2045. Hadirin sekalian, semua perjuangan ini mengarah pada visi besar Indonesia Emas 2045. Pada tahun itu, Indonesia menargetkan menjadi ekonomi terbesar kelima dengan pendapat per kapita sekitar 25.000 dolar Amerika. Untuk mewujudkannya, pemerintah sudah memulai langkah strategis. Salah satunya program bantuan pangan bergizi gratis bagi jutaan ibu hamil dan anak sekolah. Program ini bukan sekedar soal makanan, tetapi investasi untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Ladies and gentlemen, let us remember unit. We are a strong nation. Separate, we stand tall on our 2 feet. A person, people is a sin that development truly beneath all. The weight of this, Indonesia will surely move forward. Hadirin yang saya banggakan, mari kita ingat kembali, bersatu kita menjadi bangsa yang kokoh, berdaulat kita berdiri tegak di atas kaki sendiri. Rakyat sejahtera menjadi tanda bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada semua. Dan dengan semua itu, Indonesia pasti melangkah maju. Maka saya mengajak kita semua, khususnya generasi muda, untuk tidak hanya menonton, tetapi ikut ambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, dan berkontribusi nyata untuk bangsa. Kututubi meapo gaukusi, tema anana, mai taposangwaka, Indonesia ta majuaka na ileitu. Saya tutup pidato ini dengan sebuah seruan. Bersatu kuat, berdaulat hebat, Indonesia melangkah maju. Terima kasih. Tangkana po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Pesawat Super Air Jet rute Makassar Bau-Bau mengalami keterlambatan pendaratan dan keberangkatan di Bandara Beto Ambari pada Senin 8 September 2025. Kader Posyandu Kota Bau-Bau berhasil wakili Sulawesi Tenggara di ajang nasional dalam kompetisi Kader Posyandu Teladan tahun 2025. Demikian Warta Kapton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya Wa Arba juara 2 Lomba Baca Berita RRI Bau-Bau mengucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.